Oke, kali ini saya akan membahas tentang tutorial membuat file DLL ya. Kalau nggak salah itu file DLL itu file untuk ini ya, file yang digunakan sebagai library Windows ya. Kalau Windows itu pakai DLL, kalau Linux kalau nggak salah apa ya, .so apa OS ya. Ya, jadi file DLL ini penting ya perannya di sistem operasi ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, misalnya di sini, oke, di Windows ya, di Windows kita coba lihat ya. Ini jadi tidak dengan adanya file DLL itu tidak merepotkan ya. Jadi kita bisa membuat program menjadi lebih mudah ya. Contohnya ya ini nih, Lazarus IDE ya. Jadi itu mengambil DLL yang disediakan Windows ya. Itu contoh yang paling terkenal itu adalah kernel 32 ya. Ini DLL ya. Kita bisa lihat ya. DLL ya, hampir semua program profesional ya, pro ya, itu menggunakan DLL. Oke, kita masuk lagi ke mana lagi, sistem Liga 2 ya. Kita cari DLL semua nih, banyak nih ya, hampir semuanya DLL. Jadi ini biasanya berisi function ya, atau prosedur ya, yang bisa kita panggil di program yang kita buat ya. Oke, ini isinya mungkin puluhan, ada berapa nih, saya nggak tahu, saya nggak hitung lah ya, banyak ya. Jadi kita ya, DLL itu nggak perlu satu file ya, mungkin bisa beberapa file ya dibuat untuk sebuah sistem untuk program ya. Ini masing-masing berisi function atau prosedur ya. Itu yang paling dikenal sih kernel, istilahnya kernel ya, inti dari sistem operasi. Ada nggak sini ya? Kita cari lah, penasaran saya juga ya. Ini kernel ya. Nah, ini kernel nih ya. Nah, ini berisi function-fungsinya nih. Ini kalau kita punya dokumentasinya ya, isi function-fungsinya itu kita bisa pakai. Jadi memudahkan juga untuk pemrograman ya. Nah, DLL ini juga sifatnya bisa dibilang sih cross language ya, cross bahasa ya. Ini bisa dipakai oleh bahasa C ya, terus dipakai oleh bahasa Pascal ya, yang sekarang ini, atau basic mungkin, atau yang lain gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara membuat file DLL menggunakan Lazarus ya. Terus cara menggunakannya gimana? Oke, ya, ini saya sudah buka. Oke, kita biasanya kalau new application kan ya, kita yang ini ya, kalau kita mau bikin program GUI ya, kita pakai application. Nah, kalau untuk DLL ya, kita bikin projectnya adalah library ya, sini ya, library. Terus nah, saya lihat di keterangannya, deskripsinya ya, share library ya. Jadi DLL itu semacam share library ya. Nah, kalau si pengguna tahu dokumentasi dari DLL itu ya, dia bisa pakai. Nah, kalau Windows itu filenya bernama DLL ya. Kalau Linux itu bernama SO ya. Kalau Mac OS itu bernama dylib ya. Jadi ini kan Lazarus ini bisa cross platform ya, bisa kita install di Linux maupun di Mac juga selain di Windows ya. Jadi ketika kita install di Linux ya, kita jalanin Lazarus. Kalau kita mau buat
DLL ya, library lah ya umumnya ya. Itu yang dihasilkan adalah file SO ya. Kalau di Mac ya ini dylib ya. Oke, kita balik lagi, saya okein ya. No, ini bekas tadi ya. Nah ini seperti ini ya. Biasanya kan ini program ya. Nah ini sekarang namanya library ya. Masalah program ya. Oke, ini kita coba, kayaknya bisa dirubah ya. Oke, kita rubah dulu title-nya jadi apa ya? Tes DLL ya. Tes DLL. Oke, karena dia bukan GUI, dia tidak punya ikon ya. Oke, kita dulu ganti namanya tes DLL. Kemudian sama seperti pemrograman Pascal biasanya ya, kita mau pakai apa unit-unitnya. Di sini di awal biasa dikasih classes ya. Terus saya buat function sederhana aja, saya pakai sysutil ya. Biasanya classes sama sysutil sudah cukup sih. Oke. Karena ini function, kita bisa langsung mulai di sini ya. Function AB sum lah, AB sum A B integer aja lah ya, integer, kalau bisa double juga boleh. Oke, resultnya hasilnya adalah integer juga ya. Kemudian ini karena digunakan nanti akan digunakan oleh program lain ya, hasilnya ya, hasil penjumlahan ini ya, hasil function ini, maka kita tulis export. Jadi ini seperti biasa, bikin, kita siapkan end-loop. Kemudian nah ini resultnya adalah A kali B ya, simpel aja lah. Oke, udah. Kemudian function, saya bikin dua function lah. AB multiply perkalian AB, nilainya integer ya, outputnya juga integer ya. Nah ini juga kita ekspor ya, karena tidak akan dipakai di sini ya, hasilnya ya akan dipakai oleh program lain. Oke, kita coba buat lagi result ya, A kali B. Oh ini tambah ya, ini kok kali ya. Oke, kita kasih N. Oke, karena function ini akan diekspor ya. Tadi kan ini baru kita tandai ya, ekspor ya. Nah ini ya, ekspor ya, saya ekspor. Nah ini apa nih yang akan kita ekspor ya, nilainya ya, functionnya yang kita ekspor adalah, kalau tadi kan baru kita identifikasi ya, sekarang kita tuliskan export ya, pakai S ya, pakai S, kemudian kita daftarkan ya apa aja yang mau diekspor, function AB sum dan function AB multiply. Oke, cukup sih. Nah, sepertinya itu aja. Oke, ini ya kita nggak ada proses lain, ini kita biarkan aja ya, begin dan end nya. Ini kita save dulu ya, kita save dulu tes DLL. Oke, karena tidak tadi kita sudah menuliskan nama projectnya tes DLL, maka ini akan keluar nama ini ya, tes DLL juga. Oke,
Oke, ini sudah di save. Sekarang kita coba cari filenya. Mana tadi tutorial? Tes DLL. Oke, ini ya. Jadi kalau program ya, ini kan library ya. Kalau program itu kan ekstensinya .pas ya, Pascal ya. Kalau DLL itu atau library itu LPS ya, library. Oke, ini sekarang saya coba compile, mudah-mudahan nggak ada yang salah ya. Saya coba compile aja. Kalau ini di compile ya, karena nggak ada GUI-nya ya, tidak bisa di run ya, nggak bisa di run ya. Kita compile, ada error nggak? Oke, message-nya kayaknya sukses nih. Aman. Kita cek. Ya. Oke, ini sudah jadi ya. Kalau kita lihat di Notepad, lihat di mana ya? Notepad++ lah. Nah, enaknya kalau library ini nih ya, itu diacak ya, jadi nggak bisa dilihat ya. Oke, saya lanjut. Ini kita close dong, penting. Oke, itu saja sih untuk membuat file DLL ya. Nah, sekarang kita akan menguji ya. Ini jalan nggak nih function ini nih. Saya buat new lagi. Sekarang saya coba membuat program di aplikasi ya. Jadi ada GUI-nya. Oke, kita buat sini. Simpel aja sih ya. Perkalian ya. Perkalian AB. Duh, ini saya mesti pakai mouse kayaknya. Oke. Ya. Ini A. Terus ini B. Satu lagi hasilnya ya, result. Oke, tadi karena kita buat dua fungsi ya, penjumlahan dan perkalian, saya coba bikin simple juga. Ini sum ya. Harusnya di sini aja deh, sini aja lah ya, nggak usah cakep lah. Oke, sini. Ini button 2 ini multiply ya, perkalian ya. Multiply ya, bener ya. Sini sum ya, penjumlahan, adding. Nah, kita harus memanggil ini nih, memanggil function yang tadi nih, yang DLL tadi nih harus kita panggil ya. Oh ya, DLL itu harus bisa dipanggil ya. Paling gampang itu meletakkan DLL di folder yang sama dengan program yang kita buat. Ya, kita save dulu ya. Kita save dulu, save as aja, save all. Kita sini aja call ya, call DLL. Ya, memanggil DLL ya. Oke, ini saya save ya. Ini saya save. Ini juga saya pindahkan dulu nih, saya copy ya. Saya copy dulu. Saya masukkan ke sini ya. Tadi mana call DLL? Ya, saya pindahkan sini ya. Oke, ini udah di satu folder yang sama. Oke, sekarang gimana kita memanggil
file DLL tersebut ya. Oke, pertama kita panggil dulu functionnya ya. Nah, kita harus tahu nih ininya, sintaksnya ya. Tadi kan kita buat AB sum ya. Saya masih bisa buka ya, karena saya buat DLL-nya ya. Kalau lupa saya masih bisa buka. Tadi LPI kalau salah, LPI open aja deh. Nah, ini LPI aja. Ini project ya, ini ya. LPR ya, open project. LPI berarti ya. Bisa nyontek dong. LPI information. Oh, source-nya udah langsung project ya. Oh, dia langsung project. Oh, oke. Jangan dibuka sebagai project, tapi sebagai file aja, karena kita menyontek ya. Nah, ini habis sum ya. Oke, kita copy paste aja nih. Oke, karena tadi export ya. Sekarang apa import ya? Ini sekarang eksternal. Masalah eksternal, terus tambahkan nama file DLL tersebut. Tadi namanya adalah test.dll ya, test.dll.dll ya. Kemudian nama functionnya apa? Nama functionnya itu AB sum ya. Oke, tadi kan saya buat dua function ya. Sekarang saya coba tadi kita nyontek lagi AB multiply ya. Ini mesti sama persis ya. AB multiply AB integer sama ya, ini integer. Nah, ini eksternal. Oke, kita tulis lagi test.dll, nama file tadi ya. Oke, name functionnya AB multiply. Oke. Nah, kita tes dulu lah. Aman nggak? Ada error nggak? Oke, nggak ada error sih. Oke, sekarang kita bisa proses. Selanjutnya ini kan tombol sum ya. Oke, berarti tombol sum ya. Tadi edit 3 ya, edit 3 itu resultnya, edit 3 teks ya, supaya gampang ya, gampang ininya pahami. AB ya, terus kita tadi A itu adalah edit 1 string to integer edit 1 teks B string to integer edit 2 teks. Oke, supaya gampang kita ininya membacanya. Sekarang edit 3 kan hasilnya ya, result ya. Hasilnya adalah tadi kita pakai function AB ya, AB sum ya, AB sum. Oh, supaya nggak kagok ya, supaya nggak kagok gini aja deh. IJ ya, IJ ya, IJ ini, supaya nggak tersamar ya. Oke, I koma J. Dah. Oke, untuk
proses kedua yang perkalian ya. Ya saya copy paste aja deh. Males banget ini orang. Hati-hati ya kalau copy paste ya. Suka sering menimbulkan error biasanya sih. Kayak gini kalau lupa diganti nih. Nah. Oke. Ini saya clear dulu buat ini. Clear dulu ya. Edit 3 supaya bersih lah. Terus edit 3. Teks. Wish. Aja lah. Ini juga semuanya nih, edit 1 clear, edit 2 clear, edit 3 clear. Oke, kita coba running ya. Oke, sebaiknya sih di save dulu sih ya. Saya pernah ngalami itu formnya hilang ya, karena lupa di save ya, akhirnya ketik ulang, buat ulang. Coba kita running ya. Ada error nggak? Aduh, ada aja. Mata tua nih. Oke. Oh iya, J ya, bukan K ya. Wah, ini bener-bener nih. Apalagi nih yang salah nih. J. Tidak bisa. Oh iya, ini belum di-convert ya. Integer to string. Oke. Jadi PR. Integer to string. Tutornya payah nih buat ini. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang salah lagi ya. Kita coba run. Oke, berhasil. Ya, aman nih. Oke, saya coba nih. 1 tambah 2 3. Oke. Ya, jadi berjalan nih ya fungsi ini ya. Penjumlahan ini ya. Kemudian misalnya 2 di 4 dikali 2 ya. Oke, ya. Jadi itu tadi tutorial untuk membuat file DLL ya. File DLL itu bisa dipakai loh untuk misalnya teman kita kasih ini adalah fungsi-fungsi inti ya yang bisa dipakai untuk biasanya bikin program kolaborasi gitu ya. Nah, itu bisa dipakai ya. Oke, dan tadi saya juga sudah memberikan contoh ya, ini contohnya untuk bikin programnya ya. Dan ini contoh untuk membuat library DLL ya. Ya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.